Episode 52. Elina kesal? Elina merasa begitu kesal karena Devon sekarang benar-benar tidak bisa dihubungi. Argi, sialan. Bisa-bisanya Devon tidak pernah mengangkat panggilanku. Sudah berapa banyak nomor baru yang aku beli, tapi tak ada satupun yang dia angkat. Semua ini gara-gara Ega. Ya, dialah yang harus bertanggung jawab menjelaskan apa yang terjadi waktu itu pada Devon. Mungkin cara itu satu-satunya yang buat hubunganku bersama Devon kembali lagi. Umpatan demi umpatan yang Elina teriakan mewakilkan isi hati. Wajahnya terlihat marah lantaran Devon tak pernah mengangkat panggilan darinya. Jangankan mengangkatnya, ada notifikasi nomor baru yang masuk saja sudah langsung Devon blokir demi menghilangkan jejak Elina. Devon sudah tidak ingin kembali berhubungan sama Elina. Wanita yang sudah diperjuangkan, mati-matian malah menorehkan luka cukup mendalam. Andaikan Elina tahu jika Devon sedang mengincar Clara, mungkin masalah itu akan semakin rumit. Beruntungnya dia belum tahu kalau mantan kekasihnya sudah kembali berjuang memperebutkan wanita itu dari Arka. Emosi dan marah yang tak terbendung membuat Elina tak punya pilihan. Dia langsung bergegas pergi ke apartemen Ega untuk meminta bantuan penjelasan darinya yang sangat penting. Sepanjang perjalanan Elina masih terus-terusan menghubungi Devon. Bahkan dia sampai menyentuh nomor baru bagaikan konter ponsel yang sedang jualan. Sekeras apapun Elina berjuang mengembalikan Devon, sekeras itu pula sang pria menghindar hingga mematikan perasaan yang tidak lagi mengingat tentang masa lalunya. Perjalanan menuju apartemen Ega kebetulan macet karena ada perbaikan jalan. Elina yang tak tenang melampiaskan kemarahan pada supir taksi karena dianggap lelet melakukan tugasnya. Sang supir yang tak terima berulang kali membela diri. Bagaimana mobil bisa jalan sedangkan akses jalanan buka tutup, maju tidak bisa. Apalagi mundur, hanya itu satu-satunya jalan menuju apartemen yang bisa dilewati. Elina berdecak kesal. Dia berpikir kenapa hari ini semua orang pada mengesalkan hingga berhasil menguras emosi yang berusaha ditahan. Satu sisi Devon tidak bisa dihubungi, di sisi lain jalanan macet. Ditambah Ega pun tak merespon pesan yang dikirim Elina. Gue minta lu tanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan sama hubungan gue dan Devon. Gue nggak mau tahu, lu harus tanggung jawab. Begitulah isi pesan yang Elina tuliskan kepada Ega. Namun sang pria tak menggubrisnya dan memilih untuk membaca tanpa membalas. Sakit. Oh, jelas. Kali ini Elina benar-benar terjebak di dalam masalah yang sangat rumit. Biasanya semua masalah mampu diselesaikan. Tetapi kali ini rasanya dia ingin menyerah. Hanya saja hati tak rela melepaskan aset berharga seperti Devon. Kurang lebih 1 jam 20 menit, akhirnya Elina sampai di gedung apartemen Ega. Seharusnya perjalanan dari apartemennya ke situ hanya membutuhkan waktu sekitar 45 menit saja. Berhubung jalanan macet membuat waktunya terbuang sia-sia, Elina keluar dari taksi, lalu membayar ongkosnya setengah. Semua itu sengaja dia lakukan karena sang supir tidak becus menjalani tugasnya. Sementara supir taksi itu merasa tak terima. Namun mau bagaimana lagi? Jika dia mempermasalahkan itu sama saja gilanya dengan Elina. Berurusan sama wanita macam itu hanya akan menguras energi juga mental karena tak mungkin mengalah. Mau tidak mau sang supir pergi meninggalkan lobi apartemen tanpa mengejar Elina yang sudah masuk ke dalam. Wajah datar Elina tanpa senyum membuat para pengunjung di sana merasa takut dan risih. Sedikit saja disenggol wanita tersebut langsung keluar taringnya melebihi wanita PMS. Maklum saja Elina banyak masalah, sehingga pikirannya menjadi tidak karuan. Siapapun yang berani mengusiknya maka akan terkena semburan lava panas yang mematikan. Sesampainya di depan pintu apartemen Ega, Elina menekan bel serta mengetuk pintu berulang kali. Ega yang kebetulan sedang menonton televisi segera membuka pintu dalam keadaan terkejut. Baru juga Ega ingin menutup pintunya kembali, Elina langsung menyerobot masuk ke dalam tanpa sopan santun. Hah, dia lagi. Dia lagi. Kapan hidup gue bisa tenang coba? Kalau nenek lampir kesini mulu. Batin Ega sambil menutup pintu dan berjalan gontai mendekat ke arah ruang televisi.
Ega duduk dalam keadaan malas karena kedatangan Elina berhasil merubah mood menjadi tidak karuan. Lu ngapain sih? Kesini. Berapa kali gue bilang kalau kali ini lu harus bantu gue. Gak, cuma lu yang bisa bikin Daven ngerti. Lu cuma ikut gue temui Daven. Harus itu lu jelasin kalau kejadian waktu itu tidak sengaja. Bilang aja lu lagi mabok kek. Lu lagi ngobat kek. Atau lu lagi kalut atau apalah. Pokoknya buat Daven berpikir kalau kejadian itu sepenuhnya salah paham. Bukan karena kita mau. Dahi Ega mengerut bersamaan dengan perasaan syok setelah mendengar perkataan Elina. Wanita itu memang licik dan pandai memanipulasi keadaan seolah-olah dia tidak turut adil di dalam masalah tersebut. Padahal jelas-jelas mereka berdua salah. Akan tetapi Elina ingin hanya Egalah yang terlihat bersalah. Sang pria yang tidak ingin berurusan dengan hubungan toksik itu langsung membantah demi membela diri. Wajah Ega membelah diri. Sedangkan hubungan Elina dan Daven kandas bukan karenanya. Meski penyebabnya, dia tetap saja kesalahan mereka berdua yang bermain gila hanya karena uang. Cukup. Lin, kali ini gue tegasin sama lu jangan pernah kaitkan gue sama hubungan lu dan Daven. Sampai kapanpun gue gak akan pernah mau menjelaskan apa-apa sama Daven. Di sini gue gak salah sepenuhnya. Jadi jangan paksa gue untuk terlihat salah di mata Daven. Ngerti lu? Tatapan Ega yang terlihat santai di awal seketika berubah. Elina sampai terkejut mendengar nada tinggi yang dikhususkan untuk memberinya penjelasan. Oh, enggak bisa. Lu harus tanggung jawab. Seandainya lu nggak nyosor gue duluan juga semua masalah ini nggak akan terjadi. Gah, jadi gue mohon sama lu. Please, bantu gue. Gah, bantu gue buat jelasin semua ini sama Daven. Gue nggak mau kehilangan Daven. Gue mohon. Gah, apa yang lu mau gue turuti gratis? Asalkan lu bisa bantu gue balik sama Daven. Ancaman yang menarik didengar oleh Ega. Namun dia tidak ingin berurusan dengan Daven yang terbilang orang penting. Sang pria tidak ingin masa depannya hancur hanya karena membela wanita gila harta ini. Sorry, gue nggak tertarik sama tawaran lu. Intinya gue nggak mau ada urusan sama Daven. Titik. Gue masih sayang sama masa depan gue. Jadi jangan libatkan gue di dalam hubungan toksik kalian. Lagi pula gue nyosor pun lu mau. Kan? Buktinya lu nggak nolak. Itu karena apa? Karena lu butuh duit. Bukan butuh orangnya. Jadi jangan pernah bersandiwara di depan gue seolah-olah lu sangat mencintai Daven. Nyatanya lu hanya tidak ingin kehilangan mesin ATM lu itu. Kan? Cih, Ega berdesis kesal. Dia sudah paham kemana arah tujuan pembicaraan Elina. Wanita seperti itu sangat mudah ditebak. Tak perlu menyelidiki apapun. Hanya dengan melihat kelakuannya saja sang pria sudah paham bagaimana licik manusia ular tersebut. Elina bungkam 1000 bahasa. Dia tidak menyangka Ega bisa membaca isi pikirannya sejauh itu. Kenapa diam? Kaget gue bisa tahu isi pikiran lu. Begitu. Calah, wanita kayak lu banyak di lampu merah. Jadi gue hafal betul konsep hidup lu. Daven seorang pengusaha tinggi. Hartanya berlimpah. Perusahaannya besar. Mana mungkin cewek murahan kayak lu mau kehilangan dia. Makanya kalau punya harga diri itu dijaga bukan dijual. Udah begini sakit kan? Ditinggal. Makanya kalau bertindak dipikir 1000 kali. Demi uang lu rela memberikan tubuh lu. Enggak sekalian jual ginjal, mata, sama jantung buat yang lebih membutuhkan. Mata Elina langsung melotot bahkan nyaris copot. Niat hati datang ke apartemen Ega untuk meminta bantuan. Tetapi malah mendapatkan penghinaan yang cukup membekas. Lidah memang lebih tajam dari silent. Namun sahabat jauh lebih berbahaya dari pisau. Elina tak menyangka Ega yang dikira teman bisa diandalkan ternyata malah menusuk jantungnya. Meski tak berdarah, rasa sakitnya jauh lebih perih dari luka bekas sayatan yang disiram alkohol. Pedih dan menyiksa, melihat Elina terdiam membuat Ega tersenyum. Pria itu terlihat santai menanggapi wanita yang seringkali dijumpai ketika butuh dan melupakan saat senang. Kok diam? Kenapa? Sudah habis kata-katanya? Atau sudah habis harga dirinya? Aps, Ega benar-benar kejam. Dia tidak bisa menahan ucapannya yang begitu menyakitkan karena gemas juga atas tindakan yang Elina lakukan. Bisa-bisanya Elina ingin menjadikan Ega kambing hitam untuk hubungan mereka. Dikira pria itu bodoh. Oh, tidak. Dia jauh lebih pintar darinya. Suhu dilawan ya, tidak akan mampulah. Begitulah isi pikiran Ega yang penuh kemenangan. Elina yang sudah sangat sakit pun memutuskan pergi dari apartemen itu dalam keadaan emosi juga sakit hati.
Percuma saja dia datang ke situ mengemis permohonan jika pada akhirnya sakit hati yang didapatkan. Entah itu karma atau bukan, Elina tidak tahu. Pikirannya saat ini benar-benar kalut. Bagaimana Elina bisa membuktikan ke Daven? Sementara Ega tidak ingin menjadi saksi kunci yang mampu membalikan keadaan. Loh, kok pergi? Elina, enggak mau di sini dulu. Have fun. Gitu. Gue ada 100 juta nih. Buat semalam, haha. Ega tertawa puas saat Elina menoleh dengan tatapan tajam. Lihat aja nanti. Gue bakalan balas semuanya. Oh, takut, haha. Tawa Ega semakin pecah setelah menyaksikan raut wajah Elina yang kesal. Sang pria tidak akan pernah takut. Baginya ancaman itu hanya geli di perut. Wanita semacam Elina tidak akan melakukan hal itu, lantaran dia pasti akan kembali datang pada Ega demi sebuah uang. Apalagi Daven sudah tidak lagi memberikan pemasukan. Jadi rasa percaya diri pria itu sangat kuat. Lihat saja nanti. Emosi yang Elina rasakan hanyalah angin lewat. Beberapa hari pun dia akan datang dengan menyerahkan diri hanya untuk uang. Itulah yang saat ini Ega rasakan. Dia memang pria handal yang mampu menebak sifat wanita. Tetapi tidak menolak juga untuk menikmatinya. Brengsek. Ya, memang Ega brengsek. Hanya saja ketampanan dan uang berhasil menutupi sifat aslinya. Bersambung.